Bisa jadi suatu saat kalau ini terbongkar, Moonraker itu ya terbongkar nih pelakunya pemerkosanya si Vina ini besok, bisa jadi besok merembet-merembet juga. Saya akan sentil-sentil sedikit sih masalah yang ketua ini waktu itu ya, ada korupsi ya. Ada korupsi. Belum selesai kayaknya itu ya. Saya sama Aoki Pera itu dulu tahun berapa? 2016 atau 2017 ya? Seingat saya 2017 ya. Saya sama Mbak Aoki Pera yang di Jepang itu udah saya sindir-sindir pada waktu itu ya. Ya, itu ya. Nah, jadi ada orang yang udah membawa berkas apa yang saya infokan, beliau meresapi ya arah omongan saya itu ya. Dia kalau orang yang IQ-nya tinggi ya, IQ-nya bagus, jadi dari omongan saya, arah omongan saya itu dia cerna, dicatat satu persatu, di garis bawahi, di stabilo, ya kan. Satu lagi keluar konten saya di stabilo, tapi dia tidak diam, otaknya yang jalan ya. Kalau saya udah memberikan arah, istilahnya rambu-rambu ya, memberikan rambu-rambu. Jadi beliau mencatat itu mengarah ke 4, ada 4. Jadi ini dia nangkep ya, dari ucapan saya itu dia nangkep. Walaupun saya barbar, saya nggak mau menyimpulkan banget dor gitu ya, langsung to the point itu jangan ya. Jadi dia nangkep nih omongan saya, itu baru cap jempol saya. Yang nangkep omongan saya, yang udah membawa berkas itu ya, dan perempuan-perempuannya yang udah dibawa kemarin itu ya, itu cap jempol buat saya, karena dia nangkep dari omongan kita. Dia kan sebutkan netizen, banyak netizen yang ini bla 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 bla. Nah, setiap pembicaraan kita dia garis bawahi, setiap keluar konten saya dia garis bawahi. Jadi itulah petunjuk. Bagi dia orang yang sangat cerdas, baru satu dalam kasus ini ya yang saya acungin jempol. Ya, baru satu itu. Benar-benar dia nangkap sama saya. Pembicaraan saya yang lagi viral itu dia benar-benar nangkap. Jadi benar-benar cap jempol buat beliau. Ya, arah omongan saya dan petunjuk saya itu ya, mengarahkan kemana dan kemana, siapa dan siapa, walaupun itu berbentuk dagelan dan dagelan ya kan, atau kadang kala serius ya kan. Jadi beliaulah baru satu-satunya selama berbulan-bulan ini menangani kasus ini yang menangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semakin menarik ketika kita membahas tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, di mana kita setiap hari disajikan dengan fakta-fakta baru, dengan bukti-bukti baru, dan bukti itu lebih banyak datangnya dari netizen Indonesia, yang salah satunya adalah Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik seperti yang kita sajikan dalam cuplikan video tadi. Saudara, memang menurut kacamata saya melihat bahwa Mbak Widya ini bukan orang sembarangan, atau bukan orang maksud saya bukan orang biasa-biasa saja. Dia, saya sangat yakin dan percaya, pasti punya orang-orang penting yang ada di dalam kubu pemerintah, ataupun mungkin dia punya orang-orang yang selalu menjanjikan informasi-informasi penting kepada dirinya. Sehingga saya menilai bahwa hampir semua omongan dari Mbak Widya ini itu 95% itu benar. Dan ini adalah fakta.
seperti yang kita saksikan bersama-sama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya sangat setuju dengan buah pikiran dibangun oleh Mbak Widya ini, karena apa yang dikatakan oleh Mbak Widya ini akhirnya viral di media sosial, di mana kita semua sama-sama berjuang untuk membela yang namanya kebenaran dan untuk menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terlebih khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi sekelompok para penguasa. Mari kita lanjutkan lagi. Ayo, siapa yang bisa memperkarakan Ibu Widya? Silakan, saya tonton kalau ada yang bisa memperkarakan. Nah, artinya kan saat ini juga banyak pihak yang mendukung Ibu Widya sendiri. Saya hormat, saya apresiasi Ibu Widya itu ya. Hormat, terus Bu, terus. Suarakan kebenaran. Menurut saya, Ibu Widya ini bukan orang sembarangan. Ya, dia mempunyai informasi yang sangat bagus itu. Nah, seharusnya penyidik juga ya mendengarkan informasi itu, lalu mencoba memeriksa Peggy Setiawan Cianjur, atau mencoba ya mencari informasi yang disampaikan Ibu Widya tadi ya dengan petunjuk-petunjuknya. Kalau memang mau diberikan masukan, ayo siapa yang bisa memperkarakan Ibu Widya? Silakan, saya tonton kalau ada yang bisa memperkarakan. Nah, artinya kan saat ini juga banyak pihak yang mendukung Ibu Widya sendiri. Linda itu tahu siapa-siapa aja, tapi kenapa dia bungkam? Kenapa menurut kamu? Money talk. Maksudnya Linda dibayar gitu? Iya. Ini penglihatan kamu di mana nih? Vision aku. Vision kamu? Aku kalau vision tuh kayak nonton bioskop. Iya. Jadi kelihatan. Oke. Gitu. Apalagi yang ada di vision kamu? Pelakunya, Iya. skenario yang dibuat, Oke. terus yang paling lucu adalah ada salah satu tersangka Iya. warawiri, tapi nggak ada yang notice. Oke, ada satu tersangka warawiri, maksudnya di media gitu? Ada, Ada. Iya. nggak ada yang notice kalau dia itu salah satu pelaku utama di situ. Cowok. Bukan pelaku utama, salah satu pelakunya. Cowok. Siap. Identitasnya diganti, kakaknya dituker, numpang kakak. Yang disebutkan Peggy Setiawan juga? I will shut up. Apa? I will shut up. Oh, nggak mau ngomong. Pelakunya, Iya. skenario yang dibuat, Oke. terus yang paling lucu adalah ada salah satu tersangka Iya. warawiri, tapi nggak ada yang notice. Oke, ada satu tersangka warawiri, maksudnya di media gitu? Ada, Iya. nggak ada yang notice kalau dia itu salah satu pelaku utama di situ. Cowok. Bukan pelaku utama, salah satu pelakunya. Cowok. Siap. Identitasnya diganti, kakaknya dituker, numpang kakak. Yang disebutkan Peggy Setiawan juga? I will shut up. Apa? I will shut up. Oh, nggak mau ngomong. Aku suka loh kalau lihat cewek ngomong bahasa Inggris tuh. Ih, gemes banget ya. Oke. Oh gitu. Jadi menurut kamu ada salah satu tersangka yang warawiri, terus dia orang nggak notice gitu. Orang nggak notice. Apa kakaknya diganti apa gitu? Kakaknya diganti, dia numpang kakak. Numpang kakak. Siapa menurut kamu? Satu circle dengan keluarga aslinya. Apa yang menurut kamu dikaitkan sama anak bupati gitu? Bupati mana nih? Ada 2. Oh gitu. Yang bikin saya penasaran nih jadi. Ada 2 nih. Iya. Karena dua-duanya juga aku. Oh, maksudnya? Dua-dua berhubungan gitu? Dua-duanya pelaku anak-anaknya. Waduh. Ini sesuatu yang bikin saya penasaran gitu ya.
Cuman yang satu Iya. awalnya masih ada di Jakarta, terus film Vina tayang, Iya. agak minggir dikit nih ke pelosok nih, Iya. ke perbatasan Jawa Barat sih, yang sama aku bilang Jawa Tengah. Udah gitu sekarang dia sudah tidak ada di Indonesia. Maksudnya salah satu tidak ada di Indonesia. Kan keluarganya ada di luar. Ada yang bertugas di luar. Keluarganya ada yang bertugas di luar. Yap. Wah, penasaran nih. Apa ya? Kamu bikin aku penasaran nih. Apa? Kamu bikin aku penasaran nih dia. Oh penasaran? Netizen nggak penasaran. Iya. Netizen itu Kasih komen guys, kasih komen. Oke, terus apa lagi yang kamu lihat di vision kamu? si awalnya keluarga Vina ini menuntut namanya keadilan. Tapi sekarang kenapa berubah? Maksudnya berubah? Kayak secara emosional kayak udah nggak menggebu-gebu gitu. Aku Melihat bahwa ada itu. ada keluarga Vina di Ya lebih baik lu tutup mulut deh. Terus apa lagi? Karena kalau terbuka, Iya. kan kakak Vina itu pasti mengetahui, tidak mungkin tidak mengetahui. Walau pasti dia mencurigai satu dua orang itu pasti. Iya. Nah, tapi kan dia tidak punya bukti kuat Iya. untuk membuktikan, Oke. ya. Dia cuman kayak insting. Kayaknya ini deh, kayaknya gue mencurigai satu orang deh, kayaknya ini deh. Tapi kan gue nggak punya bukti. Dan mereka ini bukan orang berpower loh, Bos Uya. Iya, jelas. Oh, itu jelas. Oke, akan kalah sama pemimpin, akan kalah sama yang keluarganya punya dinasti. Keluarganya punya dinasti. Siapa? Saya nggak punya bayangan. Masa nggak punya bayangan? Iya kan, soalnya kan banyak kan kaitannya ke ini, kaitannya ke itu gitu kan. Orang saya aja ikut kena gosip, katanya saya memihak keluarga bupati mana tuh? Cirebon. Kata Uya-Kuya dibayar. Dibayar. Iya, kata Uya-Kuya dibayar. Makanya Uya-Kuya udah kaya duluan. Emang dia mampu bayar Uya-Kuya? Nah itu dia, kayaan juga gua gitu. Terus lagi bilang kemarin ada lagi dibilang katanya foto beredar ada Peggy Cianjur pakai baju PAN. Uya satu bendera. Padahal Iya. Jadi banyaknya orang itu mencari cocok logi ini. iya, tapi kan sekarang foto kan juga bisa diedit gitu loh, ngerti gak sih? Diedit, benar. Besok bisa aja Uya pakai baju PDI, Uya pakai baju PKB gitu kan. Buktinya kakak aja bisa diganti. Iya. Jadi menurut lo, jadi ada yang kakaknya diganti? Diganti. Oke, coba guys. Kasih komen kira-kira siapa yang dimaksud sama Kakaknya Caca. diganti. Semakin kesini semakin menarik ketika kita melihat siapa sih kira-kira sosok pelaku utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Ada yang menduga bahwa pelaku utamanya itu adalah Ibtu Rudiana dan anaknya Eki, karena ada pemberitaan bahwa Eki itu sebenarnya masih hidup. Dia belum meninggal. Jenazah yang di samping dari kubur almarhum Vina itu bukan Eki. Dengar-dengar namanya Panji. Karena Eki itu tidak berkumis, tetapi jenazah itu berkumis. Itulah video yang lagi viral, yang lagi bahas, yang lagi didiskusikan di media sosial. Dari cuplikan video tadi, terlebih khususnya terkait dengan pernyataan dari anak Indigo dalam podcastnya bersama Uya-Kuya. Kenapa tiba-tiba pikiran saya malah mengarah kepada Peggy Setiawan yang katanya adalah anak dari Pak Cecep Dahlan itu? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ketika nama Peggy Setiawan yang katanya anak Pak Cecep Dahlan itu selalu di-mention oleh netizen di Indonesia, tetapi tampaknya tidak ada respon dari pihak
atau dari aparat penegak hukum yang ada di Cirebon. Ada apa? Rakyat Indonesia pastinya akan bertanya-tanya, apakah mulut dari para aparat di Cirebon itu sudah disumbat dengan miliaran rupiah? Ataukah ada hal-hal lain yang patut kita curigai terkait dengan Ibtu Rudiana dan juga anaknya Eki? Selama ini, sejak saya mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, dugaan kuat saya, kalau memang bukan Peggy Setiawan yang di Cianjur itu, bisa jadi adalah Eki dan ayahnya, yakni Ibtu Rudiana. Ketika kita mencoba untuk mengkaitkan bahwa meninggalnya Vina dan Eki itu penuh dengan misteri, ada kotak Pandora besar yang harus dibuka, dan ini disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea, sehingga dia meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Bapak Kapolri untuk sesegera mungkin membentuk tim pencari fakta terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kalau kasus pembunuhan Vina dan Eki ini mau dibongkar atau mau diungkap yang sebenar-benarnya, yang setransparan mungkin, dan juga yang seadil-adilnya, itu menurut Bung Hotman Paris Hutapea. Semoga saja kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sesegera mungkin kita menemukan titik terang, dan itu semua tergantung dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon. Karena di mata saya, apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon itu benar-benar tidak berkualitas, benar-benar telah mencoreng marwah atau citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Itu adalah komentar singkat saya terkait dengan komentar dari anak Indigo dalam podcastnya bersama Uya Kuya. Berikut ini saya masih menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Yang bikin herannya gitu ya, semua polisi itu kalau mengurus kasus khususnya di pembunuhan itu pasti ada otopsi. Nah, kalian juga penasaran kan, yang saya maksud siapa orang yang meninggal adanya kasus Vina ini? Yang pertama, dokternya, dokter yang mengurusi otopsi Vina dan Eki. Sampai sekarang pun nggak ada jawaban meninggalnya karena apa. Lalu hubungannya dengan narkoba, kalian buka aja beritanya. Ada kanit di Jawa Tengah meninggal dunia dengan bunuh diri. Selamat sore Indonesia, Rabu 3 Juli tahun 2024. Hari ini sedang berlangsung sidang pra-peradilan yang diajukan pemohon, dalam hal ini Peggy Setiawan, yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya terhadap termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Berdasarkan hukum acara, seseorang yang hendak ditetapkan sebagai tersangka apalagi langsung ditahan, dalam hal ini penyidik telah mengantongi atau telah memiliki dua alat bukti yang sah dan kuat. Lalu seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditahan. Demikianlah amanat dari hukum acara. Nah, mari kita kaitkan dengan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ini ditangkap dan ditahan oleh penyidik Polda Jawa Barat itu sekira 21 Mei tahun 2024. Nah, sidang hari ini
kuasa hukum Peggy Setiawan menghadirkan saksi mahkota. Di antara saksi mahkota yang dihadirkan itu adalah Pak Agus dan istrinya. Siapa mereka? Mereka adalah yang memberi pekerjaan kepada Peggy Setiawan pada tahun 2016 bulan Agustus untuk membangun rumahnya. Nah, di sanalah Peggy Setiawan tinggal menurut beliau. Lalu saksi mahkota berikut yang dihadirkan adalah Pak Suharsono. Rekan Peggy Setiawan bekerja di Bandung, membangun rumah Pak Agus bulan Agustus dulu hanya 1 minggu. Nah, yang menarik adalah ini. Salah seorang kuasa hukum Peggy Setiawan bertanya kepada Bapak Agus, Bapak Agus, apakah Bapak pernah di BAP oleh Polda Jawa Barat? Pak Agus mengatakan, iya pernah 2 kali. Kapan itu? Yang pertama hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Artinya 3 hari setelah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan. Nah, pertanyaan yang sama diajukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan kepada istri Pak Agus, ya, karena berbeda waktu, ya, sebab satu-satu yang maju menjadi saksi mahkota. Nah, ketika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada ibu, pernahkah ibu di BAP oleh Polda Jawa Barat? Jawabannya iya. Kapan itu? Waktu di rumah tanggal 24 Mei tahun 2024. Artinya 3 hari setelah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Lalu saksi mahkota berikut yang dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan yang bernama Pak Suharsono, pertanyaan yang sama juga diajukan. Pernahkah Bapak di BAP oleh Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon? Jawabannya pernah. Kapan itu? 31 Mei tahun 2024. 10 hari setelah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan. Ini fakta persidangan hari ini. Ya, lagi sekali kembali kepada hakim, saya sebagai masyarakat tidak mau berandai-andai. Kalau kita bicara hukum, bicara fakta, tidak boleh asumsi, tidak boleh andai-andai. Ini fakta. Hanya yang menjadi pertanyaan dalam batin saya adalah, untuk apa penyidik Polda Jawa Barat mem-BAP Pak Agus dan istrinya tanggal 24 Mei tahun 2024, 3 hari setelah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan? Dan untuk apa penyidik Polda Jawa Barat ataupun Polres Cirebon mem-BAP Bapak Suharsono tanggal 31 Mei tahun 2024, 10 hari setelah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan? Untuk apa? Saya juga tidak mau berandai-andai, saya hanya mengangkat fakta. Nah, pesan saya sebagai masyarakat, disinilah pentingnya kita menegakkan hukum berdasarkan hukum acara yang sudah diatur. Karena kita ini manusia, siapapun kita ini semuanya manusia. Kita harus diatur oleh aturan yang berlaku dalam melakukan apa saja. Tidak boleh semena-mena. Manusia tanpa aturan, dia bukan manusia. Selamat sore. Siapa hakim anggota? Dosa Anda kalau ini ternyata tidak benar. Halo Pak Hakim, halo Pak Jaksa, yang dulu kalau seandainya PK itu menang atau Anda salah mempunis, Anda ceroboh, sadarlah. Karena hal ini bisa menimpa anak Anda, istri Anda, Pak D Anda, dan diri Anda sendiri. Kenapa 6 CCTV yang sudah disita itu tidak dibuka? Handphone sampai hari ini tidak dibuka. Lah, aneh dan ajaibnya, Pak Jaksa menerima saja. Lebih hebat lagi, Pak Hakim manut saja diputus, padahal perkara ini ancaman hukumannya mati. Dan dia berani menjatuhkan hukuman seumur hidup. Gimana Pak Hakim ini? Mudah-mudahan dengar acara ini Pak Karni. Siapa hakimnya? Siapa hakim anggota? Dosa Anda kalau ini ternyata tidak benar. Kemudian hakim banding, itu juga mantuk-mantuk diputus juga. Hakim kasasi Sami Mawon, tolong Komisi Yudisial awasi ini hakim. Nah itu Pak Karni, jadi melalui mimbar ini, halo Pak Hakim, halo Pak Jaksa, yang dulu kalau seandainya PK itu menang atau Anda salah mempunis, Anda ceroboh, sadarlah. Karena hal ini bisa menimpa anak Anda, istri Anda, Pak D Anda, dan diri Anda sendiri. Kenapa saya ngomong begitu? Itu pernah menimpa saya. Nggak enak, gitu ya. Alamatnya berbeda, ciri-cirinya berbeda. Nah sekarang ini lebih baik maksud saya, Polda Jawa Barat gentleman, SP3 kan saja, sudah perkara ini. Jadi lebih baik di SP3 kan, selesai perkara ini. Oke? Oke Bang. Ayo Bang. Pak, di
sidang besok ini kira-kira apa saja yang disiapkan dari saksi dan ahli? Kami biasa mendatangkan ahli dari Jakarta, 1 orang ahli dan 3 orang saksi. 3 orang saksi. Iya. 5 orang saksi, 5 orang saksi. Ya, 5 orang saksi. Untuk nanti Polda Jabar sekarang lagi menyiapkan, kira-kira responnya bagaimana? Ya, saya rasa masih seperti yang tadi. Mereka masih seperti yang tadi. Karena mereka nggak bisa. Mereka memang nggak bisa. Alat bukti mereka nggak ada. Memang lemahnya gitu itu aja. Pasti begitu juga. Jawaban adalah copy paste dari BAP. Berbeda. Pak, menurut saya begitu. Pak Marwan, masih banyak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Halo guys, ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video ini, ada hal menarik ketika kita mendengar pernyataan dari netizen terkait dengan kesaksian dari ahli yang menerangkan bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu statusnya itu adalah salah tangkap, karena nama dari Peggy Setiawan itu sebenarnya tidak sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian di kota Cirebon. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang menarik, bahwa status tersangka dari Peggy Setiawan itu dinyatakan gugur menurut keterangan ahli. Karena ahli menilai aparat kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, khususnya kepada aparat penyidik, itu memang benar-benar tidak profesional, sehingga terjadilah kasus salah tangkap. Yang ketiga, Peggy Peron itu berbeda dengan Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Dari 2 nama ini saja sudah berbeda. Padahal dalam DPO yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian itu adalah Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Lalu yang berikut lagi, BAP tahun 2016 itu berbeda dengan BAP tahun 2024. Di sini kita melihat bahwa banyak sekali kejanggalan, banyak sekali manipulasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di kota Cirebon. Sehingga kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, bagi saya secara pribadi yang adalah rakyat jelata, saya menilai bahwa kasus ini penuh dengan rekayasa. Kasus ini dijadikan sebagai sandiwara untuk mengobrak-abrik, untuk merusak marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Sudah sering kali kita bersuara meminta pertolongan kepada Bapak Kapolri dan juga Bapak Presiden Joko Widodo untuk sesegera mungkin membentuk tim pencarian fakta guna membongkar kasus pembunuhan Vina ini. Tetapi tampaknya tidak ada respon yang membuat rakyat akhirnya semakin hari semakin kecewa dengan aparat kepolisian di Republik Indonesia ini, hanya gara-gara ulah dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon. Nama atau citra dari lembaga kepolisian Republik Indonesia itu sudah hancur. Banyak masyarakat yang kecewa dengan kualitas kinerja yang dilakukan atau ditunjukkan oleh aparat kepolisian hari ini. Kasus Vina menjadi catatan penting untuk kita semua, bahwa lembaga penegakan hukum itu seolah-olah dijadikan sebagai sandiwara. Tidak ada marwah, tidak ada integritas lagi dalam dunia hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena hukum itu dijadikan sebagai sandiwara semata oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Itulah kenapa banyak pihak yang merasa kecewa
pada akhirnya harus mengecam keras tentang kualitas, kinerja, integritas, dan keprofesionalitas yang dimiliki oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua dan bisa menambah informasi baru kepada kita semua terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Saimai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.